Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas tentang estetika Nusantara. Ada 3 materi. Jadi materi pertama adalah dasar-dasar estetika Nusantara. Materi kedua adalah mengenal estetika Timur. Kita akan mencoba membandingkan dengan estetika Cina, estetika Jepang, Timur Tengah, dan bukan India. Yang ketiga adalah estetika Sanggit. Estetika Sanggit itu nanti akan menjelaskan terjadinya perjumpaan antara tradisi dan modern. Jadi kita mulai dengan materi pertama, yaitu tentang dasar-dasar estetika Nusantara. Jadi dasar-dasar Nusantara ini terutama akan mengenalkan dasar-dasar estetika yang bersumber pada filsafat Nusantara dengan model kajian seni sesuai bidang keahliannya masing-masing. Jadi silakan nanti dalam bicara kita kamu orientasikan dalam bidang Anda masing-masing. Di dalam filsafat Nusantara, estetika ya, atau juga dalam arti filsafat seni, kearifan tertinggi yang merupakan puncak filsafat adalah pengetahuan tentang Tuhan. Jadi disinilah kemudian seseorang dalam pelajari ini adalah bagaimana mencari kesempurnaan sejati. Ini yang kemudian saya namakan sesuatu yang mencerminkan hubungan antara mikro, meta, dan makrokosmos. Ya, maka di dalam karya-karyanya itu akan terbesit bahwa seni sebagai simbol ekspresi kultural. Jadi bedanya di situ. Kalau di dalam seni modern adalah simbol ekspresi personal, maka di dalam estetika Nusantara itu adalah bagaimana seni sebagai simbol ekspresi kultural. Ekspresinya itu membawa budayaannya itu, mewakili budaya masyarakatnya masing-masing. Nah, di dalam estetika Nusantara itu biasanya akan terjadi yang namanya sugesti alam. Itu sugesti alam. Nah, tadi kan ada hubungan mikro, meta, dan makrokosmos. Jadi hubungan antara batin kita dengan alam semesta dan lingkungannya, dan hubungan batin kita dengan Tuhan. Itu adanya di situ. Maka itu mencerminkan hubungan mikro, meta, dan makrokosmos. Di dalam Islam orang menyebutnya hablur minanas, hablur minallah. Sama saja. Di dalam Kristen adalah atas nama Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan Putra di sini mencerminkan kita semuanya. Maka di sini akan terjadi perbedaan antara estetika atau filsafat Barat dan filsafat Nusantara. Barat di sini adalah filsafat logika modern. Di dalam filsafat Barat tidak kita dapatkan pertentangan antara filsafat dengan pengetahuan tentang Tuhan. Justru didapatkan pada filsafat Nusantara atau bahwa kearifan tinggi yang merupakan puncak filsafat adalah pengetahuan tentang Tuhan, tentang yang mutlak dan hubungannya dengan manusia, sehingga filsafat Nusantara ini sementara saya beri nama filsafat mistika atau mistika filosofi. Mistika. Jadi pengertian mistika di sini bukan mistik dalam arti gaib ya. Jadi pengertian mistik di sini lah sebetulnya sangat kepercayaan yang keyakinan tentang kepercayaan. Anda kuliah, Anda makan, Anda minum, tidur dan sebagainya itu adalah demi Allah atau demi Allah.
namanya mistik. Jadi mestinya orang-orang beragama belajar tentang mistik, bukan gaib. Keris kan tahu ya, di keris kan kadang-kadang itu mistik itu. Oh iya harus mistik. Karena saya berdiri di sini, Anda duduk di sana, saya makan, saya minum, ya, saya bertabiat, saya berperilaku, saya bekerja, saya berkarya demi Tuhan. Itu mistik. Gitu. Nah, seorang pengamat, seorang pengkaji harus mampu menafsirkan kembali ketika seniman berkarya. Ya. Jadi kalau mau kan bukan orang penciptaan, nggak tahu itu Pak, harus tahu. Seorang pengamat atau seorang pengkaji harus mampu menafsirkan kembali ketika seorang seniman atau seorang desainer itu berkarya. Karya seni tradisi atau karya keindahan sebetulnya itu dasarnya adalah dalam filsafat seni Nusantara. Seni sebagai ekspresi masyarakatnya. Jadi apakah tradisi nggak punya ekspresi? Punya, tapi ekspresi kultural. Jadi Anda sebagai seseorang yang mewakili budayanya. Maka misalkan tiba-tiba ada keris misalnya, itu pasti jelas orang wah Jawa pasti. Nggak mungkin wah India, nggak mungkin ya. Keris itu Jawa. Ketika dia kemudian ada batik Sikamukti begitu, oh itu Jawa juga. Nanti kalau ada batik Manokwari, ya, wah itu Papua, ya, seperti itu. Ada batik yang di Kalimantan, ya, biasanya pakai menggunakan burung apa itu? Enggang. Itu juga akan nampak. Oh ini masih bingung juga tapi ya Kalimantan ini Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat ya. Karena burung enggang itu dipakai juga di Kalimantan Tengah juga di Banjarmasin juga. Ya, kan seperti itu. Yang bagus di sini bahwa seniman terikat oleh lingkungan di mana dia hidup. Ya, seniman terikat oleh lingkungan di mana dia hidup, itu alam semesta dan lingkungannya tadi. Itulah mengapa simbol. Mengapa simbol? Simbol berarti juga bentuk, bisa pola, bisa motif ya. Yang muncul merupakan sugesti alam. Nah kemudian saya namakan bahwa berkarya merupakan pengabdian dharma kepada Tuhannya sesuai dengan ajaran budaya. Berkarya merupakan pengabdian dharma kepada Tuhannya sesuai dengan ajaran budaya. Maka di dalam estetika Nusantara kemudian menjadi karya-karya Nusantara itu karya yang klasik ya. Simbol yang lahir merupakan bentuk keindahan sekaligus ajaran. Ini yang menjadi unggulan daripada kesenian kita yang tidak dimiliki oleh kesenian-kesenian yang lain. Simbol yang lahir merupakan bentuk keindahan sekaligus ajaran. Kemudian terkenal dengan seni sebagai tontonan dan tuntunan. Seni sebagai tontonan dan tuntunan. Jadi yo indah, ini memberi ajaran. Ini yang memberi keunggulan kita ya. Sebagai tuntunan dan tontonan, atau seni merupakan tuntunan sekaligus tontonan, bentuk yang terdiri dari pengulangan pola, ya, bentuk pengulangan pola sebetulnya, yang terdiri dari kumpulan motif yang ditata dengan indah, tontonan, dan mempunyai makna filosofis, tuntunan hidup atau ajaran pada motif utamanya. Motif utama di sini ada yang kriya ya, atau tari ya. Jadi yang mengandung filosofis itu hanya yang motif utama saja. Kalau lukis jelas ada satu pola tok, polanya kan satu tok, jadi motif utamanya ini yang mengandung filosofis. Sosiologis kulturalnya. Kalau nanti itu karyanya sudah individu seperti karya-karya ini, ya berarti itu filosofis individu.
bentuk itu pengulangan pola ada 3 motif. Ya, pola kan ada 3 motif dalam seni kriya. Ada motif utama, tari juga sama kan. Ada motif pendukung atau selingan, kemudian motif desain. Ini kan sebetulnya kriya yang matahari itu sama. Membuat ornamen itu pasti ada motif utama, motif pendukung, motif desain. Ya, di tari juga ada ya motif utama juga, gerak bentuknya. Ada motif pendukungnya, ada motif desainnya. Nah, yang mengandung filosofis, yang mengandung ajaran itu adalah pada motif utama. Maka istilah saya adalah motif utama itu merupakan bahasa metafora atau simbol yang mengandung ajaran atau falsafah. Motif pendukung merupakan motif untuk memperindah bentuk atau pola. Memperindah supaya beda kan selingan-selingan begitu ya. Tari juga tidak hanya motif pokoknya ya, ada selingannya di situ. Ya. Untuk memperindah bentuk. Motif isian untuk memperindah motif. Ya kan ada selisih, ya ada pola gerak itu kan isi, ada gerakan-gerakan kecil dan sebagainya. Ya. Pertanyaan saya bahwa karya-karya yang klasik itu tadi biasanya adalah anonim, Mas. Ya, ayo kan. Iya. Karena klasik itu kan anonim. Tari Bedoyo, siapa yang buat? Tahu nggak? Nggak ada. Wayang Purwa yang buat siapa? Tahu juga. Karya-karya klasik itu selalu anonim. Iya kan? Ya, coba itu apa? Kenapa anonim? Kenapa anonim? Ya, Bro. Jadi kalau di dunia pertulisan pada masanya itu memang raja itu dipercaya sebagai wakil dari Tuhan. Ya. Jadi pada saat abdi dalam atau yayasan dalam atau seorang seniman yang membuat atau menciptakan sebuah karya itu kemudian diserahkan kepada seorang raja. Jadi dipercaya bahwa karya tersebut atau keindahan yang ada di dalam karya tersebut itu hanya serta-merta dimiliki oleh Tuhan yang pencipta alam. Ada lagi yang dari Papua ini, kenapa kok tidak anonim? Pemergo budur ya, budur atau kayak karya buat karya nggak dikasih nama ya. Sebetulnya ketahuan siapa yang buat, nggak tahu kan. Wayang yang buat siapa juga nggak tahu. Berarti parang rusak ya yang buat. Apa? Kenapa sih? Kira-kira apa seperti apa? Pernah lihat pertanyaan ini? Belum pernah. Kenapa anonim? Bukan goblok ternyata. Jadi di Jawa atau di Nusantara ini dulu ya, bukan sekarang malah bodoh ya. Dulu itu ada keyakinan bahwa keindahan itu adalah milik Tuhan. Jawane keindahan niku kagunganipun Gusti Allah. Ya, keindahan itu milik Allah. Kalau milik Kristus, maka biasanya disinilah orang-orang Nusantara itu, maka dia berdoa, ya Tuhan, berilah saya rasa keindahan. Pasti diberi, pasti. Nggak mungkin nggak beri, lu ngapain doa-doa, enggak, pasti diberi. Nah, ketika kita diberi rasa keindahan itu, maka kita membabarkan dalam karya itu. Maka karya itu sebetulnya milik Tuhan juga. Maka dia tidak berani menyantumkan nama. Ya.
Dia nggak berani menyentuh karena bukan bodoh ternyata. Gitu. Karena kemudian nanti harus dia mempercayai juga bahwa karena itu milik Tuhan, maka dia serahkan kembali pada Tuhan. Dan kan kita nggak, gimana Tuhan ya? Gitu. Maka kemudian akan muncul ya nanti namanya adalah kita serahkan pada dunia tengah. Dunia tengah itu bisa wali, bisa raja, bisa kepala suku, gitu. Itu sebagai perwakilan dari dunia tengah. Nanti setelah ini saya akan jelaskan tentang bagaimana melihat dunia bawah, tengah, dan atas. Itulah. Maka kadang-kadang saya juga pelahiran juga. Tiba-tiba ada orang datang, Pak, ini ada keris bagus Pak, ini empunya aja bagus. Berarti baru ya. Karena kalau sudah itu ada yang buat, berarti sudah bukan lagi klasik. Kan banyak di Papua juga karya-karya ini buat siapa juga, nggak tahu juga. Karena dia, maka saya simpulkan di sini bahwa di dalam filsafat Nusantara itu, bahwa bertabiat, berperilaku, bekerja, dan berkarya adalah pengabdian dharma kepada Tuhan. Itu intinya di sini. Inti dasar filsafat Nusantara di sini. Berperilaku, ya, kemudian berkarya, bekerja adalah pengabdian dharma kepada Tuhannya. Maka seni adalah sebuah pengabdian. Seni adalah ibadah. Jadi orang berkarya itu udah ibadah. Sebetulnya. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, kalau sekarang kan kita berkarya kan nggak mau cari uang ya. Belum. Padahal itu nomor 2 sebetulnya uang itu. Berkarya adalah ibadah dulu. Ibadah kemudian akan menghasilkan uang juga. Itu. Nah, tadi kita akan masuk ke tadi yang saya katakan tadi. Estetika dengan konsep triloka, 3 jagat. Estetika dengan konsep triloka atau 3 jagat. Ini yang saya berikan adalah satu perkuliahan untuk bagaimana mahasiswa itu mampu menafsirkan atau menginterpretasi keberadaan tersebut sesuai dengan konsep 3 jagat dengan seni tradisi klasik. Ada yang saya bagi 3 itu adalah alam sakala. Kalau teman-teman ini kan alam sakala. Alam sakala itu adalah merupakan alam yang wadat. Digambarkan motif utama, rumah atau apapun di sana yang ada di alam ini. Saya, Anda itu mempunyai yang namanya yang ada di dalam alam bawah, alam sakal. Ini ketok, lihat banget. Kemudian kalau kalian triloka ya, dengan 3 jagat. Ke atas sedikit adalah alam sakala niskala atau alam sakala niskala, merupakan alam yang wadat juga, tapi juga tan wadat, ya. Yang terindra, tapi juga tak terindra. Jadi merupakan dunia antara, dunia antara. Dunia antara.
Dunia antara itu macam-macam nanti di dalam kebudayaan itu. Orang Jawa ada Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah dunia antara juga. Karena yang menghubungkan antara batin saya dengan Tuhan. Ya, ada nabi di sana, dunia tengah. Ada malaikat di sana, dunia tengah juga, cat ketok cat enggak, ya. Dunia tengah. Kemudian masuklah ke dunia atas atau niskala. Nah, itulah kemudian di situ bahwa perjalanan dari alam sakala menuju ke alam niskala itu melalui alam niskala sakala atau sakala niskala. Itu perjalanan. Jadi kita akan masuk dalam 3 jagat. Namun demikian bahwa masih banyak di sini contohnya nanti akan masuk, contohnya akan terlihat di sini ada contohnya tentang gunung. Gunungan itu kan kalau kita lihat kan dari bawah, kemudian ketika akan melengkung itulah kemudian disitulah jagat tengah. Maka kemudian menuju ke jagat atas. Di dalam gunungan itu ada 7 tingkatan di sana. Ada 7 tingkatan. Maka di sana terjadi ada 7 cabang 14 ranting. Ini kan karena gunungan itu adalah sinkrit tentang Islam. Jadi untuk masuk dari dunia tengah ke dunia atas itu harus melalui 7 tingkatan, 7 ujian, ya, 7 ujian yang kemudian terkenal dengan langit sapi. Jangan langit itu pura langit itu, tapi tingkatan manusia dalam mencapai niskala sakala. Termasuk sebetulnya batik, ya, batik yang semen. Batik semen ya gunungan. Karena dia dari atas. Maka kalau motret semen, maka kita cari dulu ke yang mana gunungannya, yang mana pohon hayatnya. Nah, tengah-tengah pasti pohon hayat sama dengan gunungan. Maka kemudian juga keris. Ini karena akan tayangan juga. Kalau keris kan berarti kan yang bawah itu sakala, kemudian gonjonya itu niskala sakala, maka loknya itu adalah menuju ke niskala. Gitu. Itu kemudian itu konsep 3 jagat. Kemudian estetika dalam Nusantara itu ada yang namanya konsep dengan konsep mandala. Kemampuan untuk menafsirkan atau menginterpretasi dengan konsep mandala. Nah, tadi ketika di alam sakala, alam bawah, di sana terjadi konsep mandala sebelum kita akan ke atas tadi. Namanya konsep pengendalian diri. Karena disitulah sebetulnya manusia tidak akan bisa lepas dari 4 nafsu manusia. Jadi orang itu punya 4 nafsu. Tidak bisa ditawar. Ada nafsu amarah, ya, ada nafsu serakah. Kalau begitu dihilangkan aja serakahnya, biar nggak korupsi ya. Nggak bisa. Karena itu nafsu kamu. Jadi orang korupsi itu ya memang itunya normal saja. Itu jopel itu. Jangan banyak-banyak. Dikendalikan harus. Mengambil uang di laci ini uang rakyat. Uang rakyat. Kendalikan.
ya kan? Nafsu amarah, nafsu serakah, yang ketiga nafsu birahi. Lai birahi itu kalau ada nafsu, tadi ada amarah, serakah, birahi, dan nafsu baik. Nafsu baik juga nafsu. Tugas kita bagaimana mengendalikan 4 nafsu itu. Barang siapa mampu mengendalikan 4 nafsu itu, Tuhan akan memberikan cahaya terang. Di sini saya katakan nur cahyo. Jadi kalau kamu bisa mengendalikan 4 nafsu itu, maka Tuhan akan memberikan cahaya terang. Mendapatkan cahaya terang itu berarti mendapatkan, istilah dalam Islam adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena di dalam Al-Baqarah itu ada barang siapa mampu mengendalikan dalam bulan puasa, maka Tuhan berikan 1000 cahaya. Kalau hari-hari biasa, bulan puasa ya hanya satu cahaya. Cahaya ilahi. Di Kristen namanya Roh Kudus. Nah, kalau Anda bisa mengendalikan itu, maka Roh Kudus ada di dalam diri Anda. Kalau enggak, dia akan pergi. Maka nanti akan muncul mandala yang lain, yaitu ada Astagina, ada Astabrata. Nanti akan kita bahas pada perjumpaan yang lalu yang akan datang. Dan dalam video yang Babar Kaindan itu sudah saya jelaskan. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Sesuai dengan karya di dalam disiplin kamu masing-masing. Yang tari, yang kriya, yang seni murni, yang batik, yang grafis, monggo silakan. Ada pertanyaan? Saya kan dari DKV. Ya. Nah, estetika Nusantara ini kan sebenarnya menurut Prof itu kan dari ketuhanan. Nah, sedangkan DKV sendiri kan istilahnya itu kapitalisme. Nah, bagaimana kalau pengaplikasian estetika Nusantara di DKV itu apakah tidak kontradiksi dengan ketuhanan itu sendiri? Ya, jadi di dalam estetika bahwa DKV pun juga akan menggunakan estetika ya, ya mau nggak mau. Jadi desain komunikasi visual itu kan cara untuk mempublikasikan. Ya, kalau di dalam desain komunikasi visual itu ingin mengutarakan identitas budayanya, mau tahu, mau nggak mau harus melihat lokal konten, unggulan daerah itu. Kenapa batik itu kemudian muncul Manokwari? Karena Manokwari adalah unggulan budaya. Ya, mungkin ada tari koteka misalkan itu menjadi tari yang unggulan, kemudian ketika itu kamu angkat sebagai satu publikasi dalam DKV, itu luar biasa gitu. Nah, disitulah sebetulnya beda dengan kapitalisme konsumen. Ini jangan. Jadi kapitalisme konsumen itu lahir, ya, itu berbarengan dengan budaya populer. Jadi sudah kira-kira 50 tahun yang lalu, kebetulan bareng antara budaya populer yang dikembangkan oleh dunia barat kemudian masuk ke Indonesia menjadi budaya populer. Bersamaan pula dengan kapitalisme konsumen. Ya, ada, kalau mau fotokopi ada bukunya di sana, ada buku-bukunya, ada budaya populer. Kapitalisme konsumen itu bukan DKV ya. Kapitalisme konsumen itu adalah bahwa bagaimana masyarakat itu menjadi konsumen yang baik. Berhasil kan?
Jadi sekarang itu anak-anak kecil, anak cucu saya itu udah berhasil tuh. Gak mau saja ke pasar tradisi, maunya ke mall. Kenapa? Menjadi konsumen yang baik. Jadi beda ya Mas ya. Ini kapitalisme konsumen itu sendiri, di kafe sendiri. Desain komunikasi seksual itu lahir dulu dari pecahan seni grafis. Ya, seni grafis itu adalah katanya yang grafis siapa? Siapa bapak seni grafis? Dari Cina. Bukan, jadi gini. Seorang pelukis bernama Piet Mondrian yang dulu hanya menggambar apel di depan rumahnya, persis realistik. Maka kemudian ketika Piet Mondrian itu kemudian mengembara di Cina, bahkan ke ujung Cina istilahnya, maka dia dipengaruhi yang namanya filsafat vertikal horizontal. Sama kan vertikal horizontal, nanti ada terangkan di buku depan atau besok filsafat namanya filsafat vertikal horizontal. Teloka Mandala. Nah, ketika dia pulang ke Amerika, maka kemudian dia berubah. Yang tadinya dia sehariannya dulu sebelum mengembara ke Cina itu tetap menggambarkan pohon apel yang ada di depannya. Sekarang sudah pohon apel itu sudah menjadi garis vertikal horizontal, kotak-kotak yang vertikal, kotak-kotak horizontal. Karena dia dipengaruhi oleh filsafat timur, yaitu adalah filsafat tentang vertikal horizontal. Maka kemudian karena terjadi pergesekan dengan dunia industri, muncullah ke seni grafis, kemudian pecah menjadi desain grafis. Ya itu caranya di situ. Nah itulah seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ini untuk masalah filsafat seni tradisi yang notabene semua mengarah kepada Tuhan. Jadi seni filsafat seni modern itu sendiri seperti yang dikatakan itu hanya media ya. Apakah tidak ada dalam seni filsafat seni modern itu yang mengarah kepada yang esa juga? Ya. Sebetulnya ada, tapi tidak dibicarakan. Oh, gitu. Ya. Jadi di dalam estetika seperti karya saya mungkin aja kita akan juga, tapi bahwa di dalam estetika modern, estetika logika, karena dia menggunakan dewanya logika, bukan Tuhan. Maka dia adalah ada kemungkinan, karena kalau ada orang beragama kemudian Anda membuat karya-karya grafis, ini kan tidak dibicarakan tentang Tuhan. Ada, tapi tidak dibicarakan. Bahkan ada yang mengatakan di situ dalam buku itu bahwa Tuhan telah mati. Artinya Tuhan tidak lagi dibicarakan dalam kasus kekaryaan ini. Bukan mati dalam arti sesungguhnya, tapi tidak bicara. Karena dia adalah mendewakan tentang logika. Maka orang-orang filsafat logika, kalau kita berdebat begitu, kemudian akhirnya yang penting logika ya. Orang-orang filsafat Nusantara atau Timur, bagaimana Tuhan? Disinilah terjadi perdebatan. Misalkan perdebatan tentang kebenaran, itu yang menjadi terjadi pada filsafat logika. Kita harus pakai logikanya. Ya logikanya harus mengacu ke ayat ini misalnya. Logika. Orang-orang metafisik, orang-orang timur termasuk untuk Nusantara, di sana tidak mau berdebat tentang kebenaran, karena kebenaran adalah milik Allah, kebenaran milik Allah, jadi nggak perlu diperdebatkan karena miliknya. Nah ini persoalannya di sini. Nah sekarang itu karena itu banyak di dalam
mahasiswa itu diberi mata kuliah filsafat itu, maka kita berdebat atas kebenaran. Ya, di sini bedanya di situ. Makanya disitulah bahwa di dalam filsafat modern atau logika itu kita selalu bertanya logikanya saja. Nah, itulah. Kita kan enggak, kebenaran adalah miliknya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok pagi. Tentang filsafat.